Dalam Islam Protestan, untuk mengetahui siapa Tuhan, menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan nalar filosofis, saintifik, dan spiritual. Kedua, pendekatan teks warisan dalam Islam dan agama-agama lain. Islam Protestan bukan campuran ajaran-ajaran, tetapi justru pembersihan dari ajaran-ajaran yang bertentangan dengan trisila iman Islam Protestan. Yaitu, tiada Tuhan selain El, tiada kebenaran tanpa nalar, dan tiada dogma di atas kasih. Adapun untuk mengimplementasikan dua pendekatan tadi digunakan dua langkah sebagai berikut. Pertama, harus membaca jejak arkeologi Tuhan itu sendiri yang pernah dipresentasikan di atas panggung sejarah oleh berbagai macam agama dan kepercayaan di dunia, baik itu dari daratan negeri-negeri kontinental maupun dari sejumlah pelosok negeri-negeri maritim. Bagaimana manusia dari berbagai macam bangsa dalam bentangan sejarah yang panjang mempersepsikan tentang Tuhan dan meyakininya. Kedua, mengkaji secara filosofis, saintifik dan pendalaman secara spiritual, setiap doktrin dari keyakinan-keyakinan yang tersebar itu dengan berupaya mengambil satu kesimpulan yang menjadi titik esensial dari perbedaan-perbedaan itu. Siapakah sebenarnya yang mereka sembah? Patungkah? Batukah? Pohonkah? Atau ada yang disembah di balik simbol-simbol itu? Apakah yang mereka sembah itu berbeda-beda atau ternyata sama? Setelah dua langkah ini dilakukan, ada 8 fakta yang ditemukan. 1. Tuhan dipersepsikan sesuai dengan perbendaharaan budaya yang berlaku di tempat dan zamannya masing-masing. 2. Mereka memberi nama kepada Tuhan dengan kosakata dari perbendaharaan bahasa mereka masing-masing. 3. Mereka mempersonifikasi Tuhan layaknya manusia namun jauh lebih hebat dari manusia. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan personifikasi ini bermacam-macam. Ada yang menyebutnya dewa, raja, pencipta, penguasa, dan lain-lain. Semua itu adalah kosakata manusia yang mereka peroleh dari pengalaman empiris yang kemudian diimajinasikan secara super hiperbolis melebihi imajinasi mereka itu sendiri yang dalam bahasa Indonesianya diberi kata maha. 4. Mereka memiliki keyakinan yang seolah-olah mengetahui keinginan Tuhan, mana yang Tuhan mau dan mana yang tidak. Keinginan Tuhan yang mereka persepsikan inilah yang kemudian mereka jadikan sebagai dogma, ajaran, dan ritual. 5. Mereka memberi sifat kepada Tuhan. Menariknya, sifat yang mereka berikan itu adalah sifat yang baik-baik, yang bagus-bagus, dan berdasarkan sifat itulah mereka menyusun konsep etika dan estetika dalam agamanya masing-masing. 6. Mereka berbeda-beda persepsi tentang Tuhan karena mereka melihat Tuhan sebagai Tuhan yang personal bukan Tuhan yang impersonal. Letak polemik ketuhanan itu bertumpu pada perbedaan cara melihat, personalnya, Tuhan tadi. Kalau dalam bahasa filsafat, Tuhan yang personal disebut dengan fenomena. 7. Jadi, yang mereka tangkap tentang Tuhan adalah fenomena, yaitu apa yang mereka ketahui. Bukan nomena, yaitu Tuhan sebagaimana adanya Dia sendiri. Jadi, perbedaan persepsi tentang Tuhan di antara mereka yang kemudian menjadi keyakinan masing-masing disebabkan karena yang mereka tangkap adalah fenomena Tuhan bukan nomena Tuhan. 8. Tuhan sebagai nomena adalah Tuhan yang impersonal. Ini tidak ada yang tahu. Baik Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, Yahudi, dan apapun agama itu tidak akan pernah tahu nomena Tuhan. Kalau ada yang mengatakan tahu, itu pasti fenomena. Karena nomena pasti tidak diketahui, tidak bisa dibahasakan. Kita membahas perspektif dan keterbatasan pengetahuan manusia. Ambil saja contoh sebuah benda, katakan misalnya daun. Janganlah Tuhan sebagai nomena, daun sebagaimana adanya tidak akan pernah ditangkap 100% oleh manusia. Karena orang ketika melihat dari sisi kanan, pasti berbeda dengan melihat dari sisi kiri, pun seterusnya dari atas, dari bawah, dari depan dan dari belakang. Tidak ada manusia yang bisa melihat daun dari sisi kanan sekaligus dari sisi kiri pada saat bersamaan. Ini keterbatasan pengetahuan manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Apalagi untuk mengetahui nomena Tuhan, mengetahui nomena daun saja tidak bisa. Perbedaan sudut pandang itu adalah perspektif. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang mereka yakini adalah persepsi mereka sendiri bukan Tuhan itu sendiri sebagaimana adanya Dia sendiri. Tuhan dalam agama-agama dan keyakinan-keyakinan itu adalah Tuhan yang mereka anggap. Tuhan yang mereka persepsikan. Tuhan yang mereka beri sifat maha kemudian mereka yakini kemahannya itu. Nah, Islam Protestan ini memiliki pengakuan iman bahwa, pertama, Tuhan sebagai nomena tidak diketahui dan tak akan pernah diketahui. Dia ada sebagaimana dirinya sendiri.
Laitsa kamitslihi syai', berbeda dengan apapun. Berbeda dengan patung, berbeda dengan raksasa, termasuk berbeda dengan apapun yang dipersepsikan bahkan sekalipun persepsi itu tidak membayangkan apa-apa. Intinya Islam Protestan tidak sok tahu tentang Tuhan sebagai nomena. Peneguhan ini bahkan bisa sama dengan orang-orang filsafat dan saintis yang mengaku ateis karena ketidaktahuannya tentang Tuhan. Karena tidak tahu, maka kita, Muslim Protestan, ini tidak bisa mengatakan percaya atau tidak percaya. Cukup satu kata peneguhan, tidak tahu. Pada kata tidak tahu itu, ada kepasrahan. Pasrah pada Sang Maha Misteri itu. Jadi, Tuhan sebagai nomena adalah Sang Maha Misteri itu sendiri. Itulah sikap iman Islam Protestan, kesadaran penuh tentang dirinya yang tahu bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang Tuhan sebagaimana adanya Dia sendiri. Jadi, pemaknaan kalimat La ilaha illallah itu, Islam Protestan mengartikannya, tiada Tuhan selain Entah. Entah siapa Dia, kami tidak tahu. Namun, karena Islam Protestan bukan ateis dan masih butuh berkomunikasi dengan yang entah itu, maka selain mengakui Tuhan sebagai nomena juga mengakui Tuhan sebagai fenomena. Sikap pengakuan keimanan yang diambil di sini adalah Tuhan sebagai fenomena adalah Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Memberi Petunjuk, Maha Pengampun dan Maha Berfirman. Maka nama yang diberikan kepadanya adalah El, panggilan untuk Tuhan dalam bahasa Ibrani yang merupakan asal kata ilah dalam bahasa Arab yang kemudian menjadi al-ilah dan diucapkan menjadi Allah. Maka, ketika membaca kalimat La ilaha illallah, Islam Protestan mengartikan dengan, tiada Tuhan selain El. Di sini, keyakinan tentang Tuhan sebagai fenomena diambil dari khazanah Islam dan agama-agama di dunia manapun, baik yang Abrahamik maupun non-Abrahamik yang tidak bertentangan dengan 6 sifat Tuhan di atas. Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Memberi Petunjuk, Maha Pengampun dan Maha Berfirman. Islam Protestan yakin dan percaya bahwa, satu Tuhan itu Maha Kuasa. Dia melampaui kuasa apapun di dunia ini. Dua Tuhan itu Maha Tahu. Dia mengetahui apapun di dunia ini tanpa terikat oleh ruang, waktu dan gerak. Tiga Tuhan itu Maha Memberi Petunjuk. Dia lah yang memberikan terang untuk manusia sehingga manusia bisa menjadi benar, baik, dan indah. Petunjuk itu tidak merusak dan tidak membuat buruk. Empat Tuhan itu Maha Berfirman. Firman Dia tidak berbentuk suara dan huruf tapi cahaya petunjuk. Dia lah yang memancarkan cahaya petunjuk dan siapapun dapat menerimanya sesuai kadar dan kemampuannya. Muhammad adalah salah satu orang saja yang mampu menangkap cahaya itu dan membahasakannya. Apa yang dia bahasakan, itulah Quran yang pernah dia ucapkan, kemudian dikodifikasi dengan intervensi tangan sahabat, dan kemudian dipahami oleh para pembacanya sesuai dengan kadar dan kemampuannya. Di luar Muhammad, Islam Protestan harus percaya bahwa cahaya petunjuk dapat ditangkap siapapun, baik oleh yang bisa membahasakan atau hanya untuk dirinya sendiri. Kitab-kitab agama apapun sebelum Islam atau bahkan setelah Islam, di dalamnya pasti mengandung cahaya petunjuk. Kunci cahaya petunjuk itu adalah melahirkan yang benar, yang baik dan yang indah. Bukan sebaliknya. Alat saring atas apa saja yang dianggap cahaya petunjuk itu adalah nalar saintifik, filosofis, dan spiritual. 5. Tuhan itu Maha Pengampun. Dia adalah Tuhan yang pasti mengampuni orang-orang bersalah. Kesalahan manusia ada 3, kesalahan dalam logos, kesalahan dalam moral etika, kesalahan dalam estetika. Salah dalam logos, salah dalam mencari, menemukan dan menjelaskan kebenaran, Tuhan pasti ampuni. Dalam hal ini, selama manusia terus menggunakan nalarnya, pasti diampuni meski tanpa bertobat sebagaimana kesalahan Ibrahim dalam mencari Tuhan. Tidak ada ceritanya Ibrahim bertobat atas kesalahan pencariannya. Salah dalam estetika, salah dalam membuat keindahan hati, pikiran, ucapan dan perilaku, Tuhan pasti ampuni tapi dengan bertobat. Kalau kesalahannya kepada Tuhan, cukup dengan tobat kepada Tuhan. Tapi kalau kesalahannya kepada manusia dan alam, tidak cukup hanya tobat kepada Tuhan tetapi harus minta maaf dan ditebus dengan keindahan yang baru. Salah dalam etika moral, salah dalam membuat kebaikan hati, pikiran, ucapan dan perilaku, Tuhan pasti ampuni tapi dengan bertobat. Kalau kesalahannya kepada Tuhan, cukup dengan tobat kepada Tuhan. Tapi kalau kesalahannya kepada manusia dan alam, tidak cukup hanya tobat kepada Tuhan tetapi harus minta maaf dan ditebus dengan kebaikan yang baru.
Tapi kalau tidak tobat, sementara salah dalam etika moral dan estetika, di situlah hukum Allah berlaku. Hukum Allah dalam Islam Protestan bukan kumpulan syariat fikih yang dalam praktik eksekusinya syarat kepentingan manusia. Tapi, sunnatullah yaitu hukum sebab akibat yang memang merupakan sistem semesta yang berasal dari kuasa Allah. Setelah meninggalnya Muhammad, tidak ada eksekusi hukum Allah dalam bentuk apapun yang disebut syariat fikih itu. Eksekusi penghukuman atas manusia oleh tangan manusia yang diatasnamakan Allah hanya pantas dilakukan oleh orang yang disebut nabi atau rasul. Karena itu merupakan intervensi atas sistem sunnatullah. Yang bisa intervensi sunnatullah hanya orang-orang yang menjadi nabi dan rasul. 6. Tuhan itu Maha Kasih. Kasih Dia melampaui murkanya. Kasih Dia meliputi semuanya, baik yang meminta kepadanya maupun yang tidak. Kasih Dia adalah cahaya. Cahaya meliputi semuanya. Petunjuk dan pengampunan adalah bentuk kasih Dia. Orang yang tidak mendapat cahaya petunjuk, yang dalam hidupnya tidak ada terang dan tidak mendapat pengampunan itu bukan karena tidak ada kasih Tuhan untuknya. Orang itulah sendiri yang menutup dirinya dari cahaya terang kasih Tuhan. Demikian Tuhan menurut Islam Protestan. Semua apa yang dijelaskan tadi memiliki referensi dan dapat diuji dengan nalar. Tuhan yang Maha Kasih itu memberkati kita semua.